mulai dari bab 1 ya. Bab 1 terkait di sini uji konsistensi ya, uji konsistensi mortar ya. Ya, uji mortar dengan menggunakan meja sebar, terus kemudian pembuatan adukan beton, terus kemudian pemeriksaan selam, pemeriksaan dan pembuatan silinder beton ya. Kita di sini dulu aja nggak apa-apa, 1, 2, 3, 4 ya, sekitar 4 ya. 4 pokok bahasan yang akan kita sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa selesai ya. Cepat ya kalau ini cepat. Mungkin nanti kalau kita menerangkan yang di panduannya, nanti untuk sudah ada di linknya ya. Nanti kita lihat contohnya seperti itu. Baik, kita ke materi praktikumnya. Ini oke ya, di sini ya. Untuk praktikum. Oke, kita langsung ke bab 1 terkait uji konsistensi ya. Uji konsistensi dengan menggunakan meja sebar ya. Dengan menggunakan meja sebar. Itu digunakan untuk mortar ya, untuk mortar. Mortar sendiri kemarin sudah dibahas juga ya oleh Pak Fatih sebelumnya. Bahannya yaitu digunakan untuk pembuatan pasangan ya, pasangan bisa bata, bisa batako ya, sebagai perekat atau pengikat ya. Nah, untuk membuat itu perlu ada indikasi-indikasi ya terkait keenceran, itu memenuhi syarat atau tidak, terlalu kental atau tidak, atau terlalu encer atau tidak, itu perlu diuji atau diketahui ya. Maka di sini akan tujuannya yaitu untuk menentukan tingkat keenceran dari mortar ya, sebagai bahan perekat ya, bisa perekat dinding, bisa perekat batako, bisa juga untuk plesteran ya, Terus kemudian bahannya ada semen ya, semen Portland ya, semen Portland bisa yang tipe 1 bisa tipe 3 juga bisa, atau dengan PPC ya, PPC atau PCC ya, terus kemudian air ya. Jadi untuk mortar ini konsistensi mortar meja sebar ya. Ini kerikilnya nggak ada ya, nggak ada kerikilnya ya. Terus kemudian ada alatnya nih, ada alatnya cetok dan ini, seperti ini. Ada pisau perata. Terus kemudian ada kerucut ya. Ada kerucut untuk membuat benda ujo dengan diameter 10 cm. Ini pelaksanaannya tentunya kita menyiapkan bahannya yaitu semen dan pasir ya, atau semen dan pasir. Biasanya perbandingannya 1:4 ya. 1:4 artinya 1 bagian semen, 4 bagian pasir ya. Ya, misalkan semennya 1 kilo ya, pasirnya 4 kilo ya, itu 1:4 ya. Tapi kalau di lapangan biasanya perbandingannya menggunakan perbandingan volume ya, perbandingan volume. Kalau mortar itu masih bisa ya menggunakan perbandingan volume ya di lapangan, karena kekuatannya masih di bawah 20 MPa biasanya, jadi bisa menggunakan perbandingan volume. Tapi nanti kalau sudah kekuatan yang tinggi yang di atas 20 MPa itu menggunakan perbandingan berat. Kalau yang di lab ya, itu biasanya menggunakan standar perbandingan berat ya. Ya, menggunakan perbandingan berat, yaitu ditimbang ya. Jadi mempersiapkan semen 1 bagian, terus kemudian pasir 4 bagian ya, seperti itu. Bisa semennya 1 kilo, kerikil pasirnya 4 kilo itu juga bisa. Terus kemudian ditambahkan air ya.
Ditambahkan fungsinya untuk apa? Ya fungsinya sebagai nanti kalau air dengan semen itu sudah bercampur itu akan ada reaksi ya, ada proses hidrasi, nanti ada proses hidrasi, ada panas, dan kemudian nanti ada sifat yang bisa sebagai lem ya, bisa lekat seperti itu, bisa melekatkan ya. Jadi bisa melekatkan antara butir-butir pasir ya. Jadi butir-butir pasir itu akan direkatkan atau ditempelkan dengan dilem ya, kayak istilahnya menggunakan semen dan air ya. Itu semen dan air. Semen dan air itu namanya pasta ya. Kalau semen dan air diaduk itu namanya pasta. Beratnya air sekitar ya 0,6-nya ya, 0,6-nya. Kalau tadi semennya 1 kilo, berarti airnya 0,6 kilogram seperti itu. Nah, kemudian diaduk hingga rata ya. Kemudian ya sekitar sampai 4 menitan ya. Kemudian dimasukkan ke dalam kerucut, kemudian diukur penyebarannya. Jadi ditempatkan di atas meja getar ya, alatnya meja getar atau meja sebar ya, itu digetarkan 25 kali ya, 25 kali getaran atau ketukan seperti itu ya. Terus nanti dilihat penyebarannya ya. Kalau penyebarannya lebih kecil daripada 70, maka mortarnya termasuk kering ya. Tapi kalau di atas 110 ya, di atas 110% ya, maka mortarnya terlalu encer ya. Yang bagus antara 70 sampai 110 itu persentasenya ya. Jadi persentase melebarnya ya. Jadi lebar akhir dibagi dengan lebar awal ya. Jadi diameter akhir dibagi dengan diameter awal seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan terlalu kering ya ditambahkan air lagi ya. Ditambahkan keencerannya seperti yang kita harapkan seperti itu. Terus kemudian ada beberapa persyaratan ya. Persyaratannya ini ya bisa sampai 70 sampai 120 ya, atau 110 itu bisa digunakan ya. Itu gampang caranya, cara melaksanakan uji meja sebar ya. Nah, kalau di lapangan gimana? Di lapangan diuji seperti itu atau enggak? Ya, kalau di lapangan biasanya tukang itu tidak melakukan uji sebar ya, tapi menggunakan ya kebiasaan. Jadi kira-kira kalau sudah keencerannya sudah cukup, sudah bisa diaplikasikan untuk pembuatan perekat atau untuk spesies seperti itu. Dan itu biasanya di lapangan ya, kadang-kadang ada yang terlalu encer ya, sehingga kadang-kadang di lapangan kekuatannya itu antara adukan satu dan adukan berikutnya itu berbeda seperti itu. Ya karena pertama mungkin faktor awal tidak ditimbang, terus kemudian nakarnya tidak terlalu tidak dikontrol seperti itu ya. Terus kemudian pada waktu memberi air juga tidak dikontrol, kadang-kadang ada yang airnya banyak, ada yang airnya sedang, ada yang airnya kurang, kadang-kadang seperti itu. Jadi itu ya faktor yang mempengaruhi. Jadi nanti di sini ada standarnya ya, dikatakan kekentalannya cukup itu ya, penyebarannya 70 sampai 110 atau 120%. Oke, seperti itu. Terus kemudian ini ada laporannya ya. Ada laporannya, semennya, airnya, terus kemudian ini pengukurannya ya. Pengukurannya berapa persen ya, seperti jumlahnya. Terus nanti ini dari 5 kali pengukuran ini persentasenya berapa. Nanti hasilnya berapa persen ya, seperti itu. Kalau hasilnya sudah
misalkan 105% ya, itu sudah bagus ya, 110 juga udah bagus ya. Nanti memenuhi syarat atau tidak seperti itu. Jadi ini gunanya untuk apa? Sebagai persyaratan mortar ya, keenceran mortar seperti itu. Namanya uji konsistensi ya, uji konsistensi atau keenceran ya dari mortar dengan menggunakan meja sebar atau bisa ya meja sebar ya. Meja sebar itu bentuknya seperti apa ya? Bentuknya seperti ini, saya sharekan bentuknya meja sebarnya. Oke, ini untuk mortar ya, mortar bentuk meja sebarnya. Ini seperti ini. Nah, ini meja. Ini alatnya yang ini untuk ngaduk mortar ya, seperti itu. Ini di kalau nggak punya alatnya biasanya manual ya, pakai tangan aja, pakai tangan atau pakai mangkok atau pakai ember ya gitu ya, diaduk ya. Jadi kalau di lab pakai alat pengaduk seperti ini. Terus kemudian nanti meja sebarnya seperti ini, meja sebar untuk mortar ya. Meja sebarnya seperti ini, jadi ini ada alatnya tadi, alat yang akan digunakan ya. Nanti dicetak di atas ini ya, di atas nanti kalau sudah terus kemudian ini diangkat cincinya ya, diangkat cincinya ini diputar ya, diputar 25 kali atau ini kalau ini diputar kan ini naik turun ya, kayak ketukan ya, jadi kayak naik ketukan berarti 25 kali ketukan atau 25 kali putarannya. Terus kemudian nanti setelah itu diukur penyebarannya nanti berapa persen seperti itu. Ini alat yang digunakan seperti ini. Oke, alatnya sudah ya. Kita kembali lagi ke ini. Nah, oke. Kemudian, nah setelah itu pembuatan adukan beton. Nah, ini berbeda dengan mortar tadi. Kalau mortar tidak ada kerikilnya, kalau beton itu ada kerikilnya ya. Jadi hampir sama, cuma benda ujinya kerikilnya ya. Jadi semen, pasir, air, dan kerikil ya, tambahan kerikilnya untuk beton. Dan kalau beton biasanya standarnya ya menggunakan perbandingan berat ya, menggunakan perbandingan berat, jadi tidak menggunakan perbandingan volume ya. Kalau kekuatan yang akan kita buat itu lebih dari 20 MPa. Kalau kurang dari 20 MPa maka ini apa lebih bisa menggunakan perbandingan volume ya. Misalkan membuat 17 MPa seperti itu bisa menggunakan perbandingan volume. Biasanya yang seperti itu ya untuk misalkan rumah tinggal ya, rumah tinggal lantai 1, lantai 2 biasanya kekuatan betonnya ya masih sekitar segitu ya, tidak terlalu tinggi ya. Jadi masih bisa menggunakan perbandingan volume untuk lantai 1 ya biasanya. Kalau di lapangan kan biasanya kalau kita membuat perumahan betonnya itu menggunakan pengaduk manual. Kemudian untuk membuat selokan ya, atau pada waktu kita membuat selokan itu biasanya masih menggunakan manual ya seperti itu karena kebutuhan kekuatannya belum terlalu tinggi. Terus kemudian benda ujinya tadi sudah, terus kemudian alatnya ya. Alatnya untuk pembuatan ya tadi ada cangkul, ada bejana, ada sekop, ada ember, ada timbangan. Ya. Terus kemudian ada tongkat besi yang digunakan untuk jojoh ya atau untuk menusuk adukan ya. Terus kemudian ada alat yang digunakan untuk ngaduk itu biasanya namanya molen ya, mesin molen atau untuk mesin pengaduk beton ya seperti itu ya.
Oke, terus kemudian ini kalau yang di lapangan ya pakai mesin molen. Tapi kalau yang misalkan di ready mix ya, di ready mix atau di pabrik-pabrik ready mix ya, pabrik ready mix adalah menyiapkan beton ya, menyiapkan beton dengan apa? Jadi belinya sudah menjual beton ya. Jadi bukan menjual pasir, menjual kerikil, menjual semen, itu tidak. Yang dijual adalah beton dengan mutu tertentu seperti itu. Itu ready mix, jadi menyiapkan beton yang ready ya, yang siap ya. Jadi sudah siap apa? Dituangkan ya, siap dicor seperti itu. Itu ready mix ya. Itu biasanya mengaduknya tidak menggunakan mesin manual ya, jadi sudah menggunakan mesin yang bagus ya di pabriknya. Terus ini kalau yang di sini yang dijelaskan adalah yang di lab ya, yang di lab ya, menggunakan di lab itu masih menggunakan mesin molennya manual ya, masih manual. Jadi bukan di ready mix ya. Jadi kalau di ready mix itu sudah apa, beda alatnya. Kalau di lab itu menggunakan mesin molen ya, molennya yang manual. Manual artinya ya tetap menggunakan listrik ya, bisa menggunakan, ada yang menggunakan listrik, ada yang menggunakan diesel ya, seperti itu. Tapi biasanya masih manual, jadi menuangkan pasirnya, menuangkan kerikilnya itu masih manual. Tapi mesinnya itu ya sudah menggunakan, sudah berputar sendiri molennya seperti itu. Nah, itu seperti itu. Kalau yang di lapangan biasa, misalkan membangun rumah kan biasanya membuatnya malah menggunakan cangkul ya, menggunakan cangkul ya, itu manual beneran ya. Jadi ngaduknya juga masih manual menggunakan tenaga manusia. Kalau yang di kampus ngaduknya menggunakan mesin molen seperti itu. Tapi untuk memasukkannya itu sudah masih menggunakan manual ya, menggunakan manusia, diangkat, dituang seperti itu. Kalau di pabrik biasanya nggak langsung mesin ya, gitu ya, ngangkatnya juga pakai mesin, terus kemudian langsung dari membawanya itu pakai konveyor kayak gitu ya, jadi bisa jalan sendiri, terus kemudian ditimbang seperti itu. Nimbangnya juga bukan manusia yang meletakkan ketimbangan, ya, sudah menggunakan alat seperti itu. Nah, terus kemudian kalau yang di lab ya, di lab itu seperti apa? Ini ada bukan ya, langkah-langkahnya di sini seperti ini. Untuk langkah-langkahnya pertama adalah diukur dulu ya, diukur, dicatat ya, diukur dan dicatat. Artinya ini segalanya, misalkan kayak untuk pasirnya, kerikilnya juga di apa, dicatat ya, dicatat beratnya seperti itu, ditimbang seperti itu. Terus kemudian ditimbang, terus kemudian dengan ketelitian tertentu, terus kemudian nanti setelah disiapkan ya, setelah disiapkan itu akan dilaksanakan pengadukan ya, pengadukan. Jadi disiapkan dulu pasirnya, kerikilnya, airnya disiapkan dengan perbandingan tertentu ya. Seperti yang sebelumnya sudah ada mix design ya. Di awal-awal itu saya sudah kan contoh mix design, ketemu misalkan airnya berapa, semennya berapa, pasirnya berapa, kerikilnya berapa. Setelah disiapkan nanti ini sambil mesin diaduk atau diputar, masukkan air sebanyak sekitar 0, ya. Kemudian setelah itu masukkan pasir, kerikil ke dalam mesin aduk ya. Jadi nanti sampai waktu pengadukan sekitar 3 menit ya, sekitar 3 menit. Pada waktu memasukkan air itu jangan semuanya dulu ya, mungkin dibuat 80%-nya dulu ya, atau 0,8 dari yang direncanakan ya. Terus kemudian nanti setelah nanti sudah agak rata, ini dimasukkan lagi airnya sampai terlihat misalkan
kelecakannya cukup ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau sudah kelihatan homogen itu dikeluarkan untuk dilakukan pengujian ya. Pengujiannya nanti ini jadinya kalau sudah sudah diaduk itu namanya jadi fresh concrete ya. Namanya fresh concrete atau beton segar. Nah, beton segar itu dilaksanakan pengujian, ada ujinya, uji beton segar seperti itu. Untuk pengujiannya nanti ada beberapa pengujian yang untuk beton segar. Terus kemudian sebelum kita melaksanakan pengujian beton segar ya, ini tadi untuk pembuatan adukan beton dicatat dulu ya, dicatat ya. Sebetulnya ini sudah ada datanya dulu ya, ini sudah ada datanya, airnya berapa, semennya, pasirnya, kerikilnya ini berapa, datanya ditimbang seperti itu ya, ditimbang terus kemudian diaduk seperti itu. Ini untuk pengadukan ya, jadi pengaduk seperti ini. Datanya adalah pengujiannya berapa, berat-beratnya seperti itu. Nah, terus kemudian setelah adukannya homogen ya, dianggap homogen, maka kita akan melakukan pengujian ya, atau pemeriksaan ya. Pemeriksaan, jadi diperiksa ya, kelecakannya atau keencerannya, diperiksa keencerannya. Caranya gimana? Ya caranya dengan menggunakan ini alat uji SLAM seperti itu. Dengan menggunakan alat uji SLAM. Namanya kerucutnya namanya kerucut Abram ya, karena yang menciptakan itu yang menemukan metodenya itu adalah Duf Abram ya, jadi dinamakan kerucut Abram ya, kerucut terpancung seperti itu. Kemudian kalau pemeriksaannya namanya pemeriksaan SLAM. Jadi nanti SLAM-nya berapa seperti itu. Nah, uji SLAM ini digunakan untuk sebagai tolak ukur dari kekentalan atau kelecakan ya, atau keenceran ya, sama aja ya. Jadi keenceran beton segar ya, atau konsistensi sama aja ya, yang berhubungan dengan tingkat kemudahan ya. Jadi tingkat kemudahan beton itu istilahnya adalah workability ya. Workability. Jadi kalau keencerannya bagus, itu artinya workability-nya bagus ya. Kalau kalau kental berarti workability-nya tidak bagus ya. Kalau terlalu encer juga workability-nya tidak bagus ya, seperti itu. Jadi kita mencari workability yang bagus. Gampangnya seperti ini, misalkan ada pasir, ada semen 1 ember, pasir 2 ember, kerikil 3 ember ya. Terus kemudian ada air ya, misalkan airnya sedikit ya, airnya 1 gelas ya. Itu kan berarti nggak bisa ya, belum jadi beton, dan itu ya belum jadi beton ya. Kalau misalkan airnya mungkin 1/4 ember ya, ya itu sudah mulai agak jadi beton, tapi itu masih kental ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau airnya 2 ember ya, airnya 2 ember gimana? Ya terlalu banyak air ya, terlalu banyak air. Nah, seperti itu. Jadi SLAM digunakan untuk menguji atau mengetahui tolak ukur kelecekan beton ya, atau workability-nya atau tingkat kemudahannya ya. Seperti itu. Workability yang bagus itu berapa sih SLAM-nya ya? Sekitar 10 sampai 12 cm. Oke, jadi seperti itu. Jadi ada uji SLAM ya, untuk uji SLAM untuk workability beton ya. Terus kemudian di sini ada beberapa alat yang digunakan ya, yaitu ada kerucut Abram ya dengan diameter 20 ya, diameter dasarnya, terus diameter atasnya 10,
terus kemudian tingginya 30. Terus ada cetok, terus kemudian ada mistar untuk mengukur ya, untuk mengukur selamnya, ada mistar baja biasanya seperti itu. Terus kemudian ada alat yang digunakan untuk memadatkan seperti itu. Kemudian ada cetakan ya, ada cetakan seperti itu. Jadi nanti digunakan untuk membuat sampel berupa silinder beton seperti itu. Ini alat-alat yang digunakan. Terus kemudian ini ada pelaksanaannya ya, ada pelaksanaannya. Pada waktu kita mengisikan beton ke dalam kerucut Abrams itu sepertiga dulu ya, sepertiga dulu, terus kemudian nanti dipadatkan, terus kemudian sepertiga lagi dipadatkan, sepertiga lagi dipadatkan. Tidak boleh langsung diisikan sampai penuh ya. Jadi untuk standar pengujian selam itu seperti itu. Sudah ada keterangannya di sini cara pelaksanaannya, yaitu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, setelah ditunggu 30 detik, maka kerucut Abrams ditarik ke atas ya, vertikal ke atas. Terus kemudian nanti kalau sudah beton yang tadi dimasukkan ke dalam kerucut Abrams, itu akan terjadi penurunan ya, jadi penurunan. Kalau encer berarti penurunannya sedikit ya. Kalau jadi kalau apa istilahnya kental ya, kalau encer penurunannya lebih banyak ya, lebih tinggi ya. Jadi tingkat keencerannya seperti itu. Selam yang bagus sekitar penurunannya 10 ya, 10 plus minus 2. Satuannya sentimeter. Terus kemudian datanya dimasukkan ke dalam laporan sementara. Laporan sementaranya ini ada beberapa data yang harus ditulis ya di sini ya. Nah, terus kemudian nilai pasnya berapa ditulis, terus kemudian selamnya juga dituliskan. Selamnya dibuat rata-rata dari tiga pengujian ya, dibuat rata-rata. Jadi misalkan selamnya 8, 12, dan 11 ya, nanti di rata-rata sehingga nanti ketemu nilai selamnya seperti itu. Oke, ini sudah 4 percobaan ya, 4 percobaan. Terus kemudian nanti untuk apanya ini bisa dilihat materi ininya. Ini dilihat di sini ya. Nanti sudah ada videonya ya, videonya di channelnya ini di http UGM ID Lab Bahan Bangunan ya, Lab Bahan Bangunan DTS ya, begitu ya. Ini hasilnya seperti ini. Di lab ini ada beberapa materi pengujian ya, ada banyak. Ini semuanya video di sini ya. Terus kemudian kita akan mencoba yang ini, yang tadi, yang awal ya. Yang awal adalah terkait meja sebar ya, meja sebar ya. Meja sebar kita tampilkan ininya, videonya ya, video meja sebar ya. Oke. Meja sebar videonya. Oke, mohon nanti suaranya bisa masuk kayaknya ya. Pemeriksaan konsistensi mortar dengan meja sebar. Pada pemeriksaan ini, alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah jangka sorong atau kaliber.
Mohon infonya, apakah sudah terdengar Ini suaranya? ukurannya adalah 4,75 mm. Sudah ya? Dan selanjutnya ada cawan untuk mencampur nanti. Kemudian ini adalah meja sebar. Nah, Itu alatnya, alat meja sebarnya. ada 3 komponen. Yang pertama adalah, yang paling inti adalah meja sebar, alat meja sebar untuk menguji mortar nanti. Kemudian selanjutnya adalah cincin. Cincin ini berfungsi untuk mencetak mortar. Kemudian yang terakhir adalah penumbuk. Penumbuk ini adalah untuk memadatkan atau meratakan mortar yang kita masukkan ke dalam cincin ini nanti. Alat terakhir yang kita butuhkan adalah timbangan. Kali ini kita menggunakan timbangan digital. Selain itu tadi kita juga membutuhkan ini cetok yang berfungsi untuk nanti kita mencampur adukan campuran dari semen, pasir dan air. Nah, kemudian bahan-bahan yang kita butuhkan dalam pemeriksaan ini adalah yang pertama pasir. Ini adalah pasir kering udara atau pasir dari luar. Kemudian selanjutnya adalah semen. Dan yang terakhir adalah air. Kemudian tidak lupa juga laporan sementara untuk mencatat hasil pengujian yang kita lakukan hari ini. Langkah pertama pada pemeriksaan ini, kita akan mengayat pasir atau pasir kering udara tadi menggunakan ayakan dengan ukuran 4,75 mm. Langsung saja. Langkah kerja selanjutnya adalah kita akan menimbang pasir sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kita akan membuat adukan mortar dengan perbandingan pasir dan semen adalah 1:4. Artinya menunjukkan 1 kebutuhan semen dan 4 kebutuhan pasir. Kita akan menimbang pasir ini seberat 1000 gram atau 1 kilo. Langsung saja, pertama kita siapkan wadah di atas timbangan dan kita akan set 0. Setelah itu kita akan masukkan pasir yang sudah kita ayak tadi atau pasir yang sudah lolos ayakan dengan ukuran 4,75. Dapat terlihat di sini berat dari pasir yang kita butuhkan sudah terpenuhi, yaitu 1 kilogram. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menimbang semen sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Tadi kita sudah menimbang pasir seberat 1 kilo dan sudah saya sebutkan di awal kalau perbandingan mortar yang kita akan pakai adalah 1:4, sehingga semen yang kita butuhkan ini adalah seperempatnya atau 250 gram. Langsung saja kita akan menimbangnya. Kita akan letakkan cawan, kemudian kita akan set 0 dan kita akan masukkan semen sesuai dengan kebutuhan kita atau 250 gram. Dapat lihat di sini semen sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau 250 gram sesuai dengan campuran yang kita butuhkan. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan kebutuhan semen dan kebutuhan pasir, selanjutnya kita akan menghitung atau menimbang kebutuhan dari air, karena mortar itu membutuhkan air sebagai bahan untuk mencampur. Kita akan menggunakan campuran air ini dengan fas atau faktor air semen, yaitu artinya faktor air dibagi dengan semen sebesar 0,5. 0,5 itu berdasarkan ketetapan dari SNI. Nah, apabila kita menginginkan fas 0,5 atau air dibagi semen sama dengan 0,5, ketika kita memiliki semen seberat 250 gram, maka air yang kita butuhkan adalah 125. Artinya 125 gram dibagi dengan 250 gram sama dengan 0,5. Langsung saja kita akan menimbang air seberat 125 gram. Sama langkahnya, kita akan taruh cawan di atas ini dan kita akan set 0 dan kemudian kita akan tuangkan air sampai dengan berat yang kita perlukan. Dapat lihat di sini kebutuhan dari air sudah sesuai, yaitu 125 gram. Langkah
Kerja selanjutnya adalah kita akan mencampurkan ketiga bahan yang sudah kita timbang tadi, yaitu pasir, semen, dan air. Kita akan campurkan menjadi satu. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan mencampurkan terlebih dahulu pasir dan semen. Kita akan tuangkan semen di sini semuanya. Kemudian setelah itu kita akan meratakan ini terlebih dahulu menggunakan cetok. Dapat dilihat di sini kita sudah mencampurkan semen dan pasir secara merata. Kemudian setelah ini kita akan campurkan air. Langkahnya sama, kita akan campurkan air ini merata. Kemudian sama, kita akan aduk kembali sampai merata, sampai tidak ada bagian yang menggumpal. Nah, dapat lihat di sini kita sudah mencampurkan pasir, semen, dan air secara merata. Kenapa kita bisa bilang merata? Karena tidak ada bagian yang menggumpal di sini. Jadi sudah merata. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dari cincin yang kita gunakan untuk mencetak mortar. Pengukuran yang akan kita lakukan adalah kita akan mengukur diameter atas. Ini adalah diameter atas. Kemudian ini yang sebaliknya ini adalah diameter bawah. Kita akan mengukurnya menggunakan kaliper atau jangka sorong. Seperti biasa, kita akan menggunakan sisi bagian atas karena kita mengukur diameter. Nah, dapat dilihat di sini, ini adalah hasil pengukuran dari diameter atas. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur diameter bawah. Nah, sama menggunakan sisi bagian atas. Kemudian setelah kita kencangkan atau paskan dari diameter ini, kita mendapatkan diameter bawah dari cincin. Langkah selanjutnya kita akan mencetak mortar atau adukan yang sudah kita buat tadi menggunakan cincin. Kemudian kita akan taruh di atas meja sebar. Seperti ini, kita taruh dulu. Seperti yang pertama, kita akan taruh dulu cincin ini kira-kira tepat di tengah dari meja sebar. Kemudian cara memasukkannya adalah kita akan masukkan sepertiga bagian dari tinggi cincin ini menggunakan, kita akan masukkan adukannya sepertiga dahulu. Nah, ini kira-kira sudah sepertiga. Kemudian setelah sepertiga bagian, kita akan menumbuknya menggunakan penumbuk ini. Nah, cara menumbuknya adalah kita akan melepaskan atau jatuhkan saja penumbuk ini sebanyak 25 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah ini lapis pertama kita tumbuk 25 kali, kemudian selanjutnya kita akan masukkan lapis yang kedua atau 2/3 bagian yang kedua. Ini sudah nampak 2/3 bagian. Kemudian kita akan menumbuknya sama, yaitu 25 kali dengan cara menjatuhkan. 1, 2, 3, 5, 6, 24, 25. Nah, setelah kita menumbuk 25 kali pada bagian yang kedua, kita akan masukkan lagi sepertiga bagian yang terakhir sampai penuh. Ini sudah nampak penuh. Kita kemudian akan tumbuk sama sebanyak 25 kali pada bagian yang terakhir ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25. Nah, setelah kita tumbuk sebanyak 25 kali ini, kita akan meratakannya. Jangan sampai ada bagian yang melebihi dari tinggi cincin.
Kemudian setelah terlihat rata, kita akan bersihkan bagian samping atau adonan-adonan yang keluar dari cincin ini menggunakan sekop. Jangan sampai ada bagian yang kotor. Kemudian setelah kita pastikan bagian samping dari meja sebar ini bersih semua dari sisa-sisa adonan, kita akan menunggu adonan ini selama 30 detik. Kita diamkan sementara selama 30 detik, baru nanti kita akan melakukan pengujiannya. Langsung saja kita akan hitung selama 30 detik. 1, 2, 3. Setelah kita diamkan adonan ini selama 30 detik, kita sekarang akan melakukan pengujian dari meja sebar ini. Yang pertama adalah kita akan angkat terlebih dahulu cincin ini. Kita akan angkat vertikal atau tegak lurus ke atas. Langsung saja. Setelah kita angkat ini, kita akan menghidupkan mesin. Nah, kita akan menghidupkan mesin meja sebar ini. Mekanisme dari mesin meja sebar ini adalah dia akan naik dan turun atau akan menggetarkan dari adonan mortar ini. Nah, kita akan hitung selama 25 ketukan atau 25 getaran. Kita akan menghidupkannya lewat sini, kemudian kita akan hitung sebanyak 25 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kemudian setelah kita lakukan pengujian atau kita getarkan sebanyak 25 kali, kita akan mengukur diameter dari penyebaran mortar ini. Yang kita ukur adalah diameter paling luar. Kita akan misalnya seperti ini, antara sini sampai sini, kemudian kita ukur dalam 4 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4. Kita akan mengukurnya menggunakan kaliper atau jangka sorong. Langsung saja. Ini pengukuran yang pertama, bisa dilihat hasilnya di sini. Dan lanjut pengukuran yang kedua ini, bisa dilihat hasilnya di sini. Dia dilanjutkan. Ini adalah pengukuran yang ketiga, bisa dilihat hasilnya di sini. Kemudian ini adalah pengukuran yang terakhir atau pengukuran yang keempat. Ini adalah diameternya di sini. Pengisian laporan sementara uji konsistensi mortar dengan meja sebar. Yang pertama adalah benda uji. Pertama semen yang kita pakai tadi adalah 0,25 kg. Kemudian selanjutnya adalah pasir yang kita pakai adalah 1,00 atau 1 kg. Kemudian kemudian air yang kita butuhkan adalah 0,125 kg. Nah, kemudian selanjutnya hasil pengujian pada putaran selama 25 kali didapatkan. Pada pengukuran 1 kita dapatkan 16,1%, pengukuran 2 16,04%, pengukuran ketiga 16,15%, pengukuran keempat 15,9%, kemudian jumlahnya adalah 64,19%. Nah, dari manakah hasil persen-persenan ini kita dapatkan? Kita dapatkan hasil persen-persenan ini dari perhitungan sebagai berikut. Ini yang pertama, kita dari tabel ini dapat diperhatikan pada tabel ini. Kita pada yang pertama kali kita tadi melakukan pengukuran diameter bawah dari cincin. Ini adalah diameter bawah dari cincin. Kita melakukannya pada 3 bagian yang berbeda sehingga kita mendapatkan 3 hasil pengukuran. Kemudian kita rata-rata. Dan yang ini diameter atas, kita melakukan 3 pengukuran. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian 3 hasil ini kita rata-rata. Dan kemudian yang paling bawah ini adalah diameter bawah rata-rata dari cincin. Kemudian yang ini adalah diameter atas rata-rata dari cincin. Dan setelah itu kita akan melakukan perhitungan diameter mortar setelah diuji. Diameter mortar setelah diuji ini yang pertama adalah 16,1 cm. Nah, ini didapatkan dari tadi kan kita melakukan 4 pengujian. Yang pertama kita hasilkan angka 16,1 pada bagian yang pertama. Kemudian pada pengukuran yang kedua setelah kita uji dengan meja sebar kita dapatkan hasil 16,04.
kemudian pengukuran pada bagian ketiga 16,15, kemudian pengukuran yang keempat ada 15,9 cm. Kemudian dari 4 hasil pengujian dengan media sebar ini, diameter dari penyebaran mortar ini kita akan rata-rata dan mendapatkan hasil 16,4 cm. Kemudian kita akan menghitung presentase penyebaran dari mortar. Nilai sebar mortar sama dengan D1 dikurangi D0 dibagi dengan D0 dikalikan dengan 100%, di mana D1 adalah rata-rata dari penyebaran mortar dari 4 pengujian atau 16,4. Ini adalah D1. Kemudian D0 nya adalah diameter rata-rata bawah dari cincin, jadi adalah 8,83, dan perhitungannya adalah 16,04 dikurangi dengan 8,83 dibagi dengan 8,83, hasilnya adalah 81,65%. Seperti itu. Kesimpulan dari pengujian ini adalah dari hasil pengujian yang kita lakukan tadi didapatkan jumlah atau hasil 81,65% sesuai dengan perhitungan yang kita di awal tadi ini. Nah, dengan demikian mortar tersebut ini ada pilihan memenuhi dan tidak memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan dari mortar ini agar memenuhi syarat adalah minimal penyebarannya adalah 75%. Karena 70%. Karena kita mendapatkan hasil sebesar 81,65%, artinya 81,65% itu lebih besar dari 70%. Maka pengujian yang kita lakukan ini adalah memenuhi. Maka kita akan coret yang tidak memenuhi. Ya, memenuhi persyaratan sebagai mortar yang digunakan pada bahan bangunan.
Oh, nggak apa-apa Pak. Oke, kita tambahkan ke kita tambahkan materinya untuk pengadukan beton ya. Suaranya bisa didengar ya adik-adik? Bisa, Pak. Pembuatan adukan beton. Dalam pemeriksaan ini yang kita butuhkan adalah yang pertama ember berguna untuk menampung material. Kemudian ada formulir perancangan adukan beton atau mix design. Kali ini kita menggunakan kuat tekan atau mutu beton K175 dengan proporsi atau volume bahan sebagai berikut. Alat selanjutnya adalah timbangan. Kali ini kita menggunakan timbangan duduk.
Iya, halo adik-adik. Itu banget kok, Pak. Oke, untuk materi pengadukan beton sudah ya. Tinggal nanti materi yang lain itu bisa diunduh ya, bisa diunduh di linknya ya. Nanti linknya saya sampaikan di ini di chat ya, di chatnya saya kirim di chat. Sudah di chat yaitu link untuk videonya ya, videonya linknya di situ. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, kalau sudah ini itu ya di download ya. Nanti kalau sudah nanti untuk hari ini cukup sekian ya. Ini nanti tak presensi ya. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan ya. Di minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan. Nanti segera dilihat untuk videonya ya. Oke, dari saya cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.